Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Meneruskan istiqamah kita selepas pembacaan Hadrah Basaudan, kita akan mendengarkan Kitabul Qirtas fi Manaqibul Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang dikarang oleh Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Pada malam hari ini beliau Al-Habib Ali bin Hasan akan mengajarkan ilmu yang begitu sangat mahal untuk kita. Ilmunya para habaib, ilmunya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, yaitu ilmu yaqin, ainul yaqin dan haqqul yaqin. Yang mana ilmu keyakinan ini berbeda dengan ilmu logika. Seperti contohnya kalau Ustadz punya satu siwak, apabila diberikan kepada orang lain tinggal berapa? Habis. Itu logika. Tapi kalau yang namanya keyakinan, satu siwak kalau dikasihkan kepada orang lain, jawabannya bukan tinggal berapa, tapi dapat berapa. Kok bisa begitu? Karena Nabi SAW bersabda, "Ma naqasa malun min sadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad." Tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan, akan tetapi akan bertambah, bertambah dan bertambah sampai Rasul SAW mengucapkannya sebanyak 3 kali. Berapa tambahannya? Di dalam Al-Quran surat Al-An'am Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Barang siapa yang berbuat dengan satu kebaikan, maka berapa balasannya dari Allah? Allah bilang falahu asyru amthaliha. Maka orang tersebut akan mendapatkan balasan 10 kali lipat daripada kebaikan yang telah dia perbuat. Bahkan Allah menjanjikan bukan cuma 10, lebih dari 10 sampai 700 kali lipat. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Permisalan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan ketaatan kepada Allah, kamathali habbatin, seperti permisalannya itu satu biji, yang mana biji tersebut apabila ditanam, anbatat sab'a sanabila, akan menghasilkan dari satu biji tersebut 7 tangkai. Dari satu biji menghasilkan berapa? 7 tangkai. Dan kata Allah, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dari setiap satu tangkainya itu menghasilkan 100 butir. Jadi ada 7 tangkai. Berarti semuanya ada berapa? 700 butir. Dari satu butir, kalau sudah diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, benar kata Sayyidina Ali, al-habbah idza barakal maula fattakunu habbat. Satu biji saja apabila diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan berbuah menjadi beberapa biji yang banyak. Bahkan bisa lebih daripada 700 tergantung keikhlasannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala bilang, wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah itu melipat gandakan bagi orang yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah itu maha luas karunia-Nya, tidak bisa ditakar, tidak bisa dibatasi. Alim, dan maha mengetahui kepada siapa yang berhak oleh Allah subhanahu wa ta'ala lipat gandakan hartanya. Gimana caranya? Nabi SAW telah mengkabarkan kepada kita di dalam hadis al-Qudsi. Allah subhanahu wa ta'ala berkata, wallahu fi auni abdi maka al abdu fi auni akhih. Dan bantuan, naungan Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa pada seorang hamba selama hamba itu mau membantu kepada saudaranya. Apalagi yang dibantu ini seperti Qutbil Anfas Nibras Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, yang mana Habib Ali bin Hasan akan bercerita kepada kita, wa ya ma akhbarani thigatu fi dzalik. Dan ini cerita saya dapatkan dari orang-orang yang terpercaya, kata Habib Ali bin Hasan. Apa ceritanya? Annahu ja'a fi ba'dil ayyam ani Sayyidina Umar zuwarun kiram. Bahwasannya datang pada satu hari, yaitu kepada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas,
beberapa tamu yang mulia. Oh, kalau sudah disebut mulia berarti ratingannya ini seperti levelnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Fatalaba lahum ra'sa ghanam. Maka yang datang ini bukan tamu sembarangan, tamu-tamu yang mulia. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas meminta kepada para muhibbinnya yaitu untuk disediakan seekor kambing untuk memuliakan tamu-tamunya, karena kebiasaan adat Arab Hadramut itu mereka apabila ingin memuliakan tamu maka mereka menyembelih seekor kambing. Lalu apa yang terjadi? Wa arsala fi dzalika ila rajulin min badiyatil balad. Yang kebetulan waktu itu Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas mengutus di dalam permohonannya tersebut kepada seorang laki-laki yang hidup di daerah pedalaman negeri yaitu Huraidah. Wahum unasun yuqalu lahum al-Ali bin Salim. Mereka ini adalah keluarga besar yang dikenal dengan keluarga Ali bin Salim. Wa kana dzalika ar-rajul sakinul balad. Kebetulan orang itu nggak kemana-mana, ada di kota Huraidah Hadramut. Dan disebutkan kata Habib Ali bin Hasan, orang yang diminta oleh Habib Umar tersebut kana sahibu tsarwah minal mal wa na'am katsirah. Beliau ini adalah sosok seorang yang kaya raya daripada harta, bahkan binatang ternaknya begitu banyak. Bihaitsu annaha ta'tihi min ghanamihi wa baqarihi wa ibilihi kulla lailah khamsa gawahil laban. Sekiranya bisa menghasilkan dari kambingnya, dari sapinya, dari ontaknya, setiap malam bisa menghasilkan daripada 5 kantong atau 5 karung daripada susu yang bisa dihasilkan dari binatang ternaknya begitu banyaknya. Apa yang terjadi ketika diminta 1 ekor saja? Ternyata orang tersebut, kata Habib Ali bin Hasan, fa'tadzar, malah berhalangan, tidak bisa memberikan daripada 1 ekor kambing dari begitu banyaknya hewan ternak yang dia miliki. Falamma raja'a Rasul bil udhur, tatkala utusan Habib Umar itu kembali ke kediaman Habib Umar dengan yaitu udhur dari orang yang diminta tersebut, sami'ahu rajulun minal badawil madhkurin. Tiba-tiba didengar kabar tersebut oleh seseorang yang tinggal di pedalaman tersebut juga. Walam yakun yamliku illa qalilan minal ghanam. Kebetulan orang tersebut bukan orang kaya, dia tidak memiliki kecuali sedikit daripada kambing. Tapi karena ini adalah keinginan Habib Umar, langsung fasar ila ahlih min ghairi kalam. Dia langsung berangkat ke keluarganya tanpa ada diskusi lagi. Wa atabir ra'as, langsung dibawain seekor kambing. Faqala lahu Sayyidina Umar, maka ketika yang datang bukan orang yang dipengen oleh Habib Umar, yang datang justru yang bawain kambing orang miskin, bukan orang kaya yang diminta. Maka Habib Umar bertanya kepada orang tersebut, bikam ra'as, berapa harganya 1 ekor kambing? Karena Habib Umar tahu ini orang miskin. Faqala, apa jawaban orang tersebut? Dia bilang kepada Habib Umar, khudh, udah Bib, ambil aja udah. Wa akrim dhifanak, udah antum muliain tamu-tamu antum dengan jamuan kambing yang saya bawa ini. Wal kalam muakhar, omongan bisa entar, gampang gitu mah kalau buat harga mah entar aja. Wa asy'arahu annahu innama ata bihi ala niyatil hidayah, hadiah. Dan sekiranya orang tersebut mengisyaratkan dari pemberiannya tadi, dari ucapannya tadi, bahwasannya dia membawakan kambing tersebut untuk Habib Umar atas niat hadiah. Falamma atal yaum tsani, maka pada hari yang kedua, hari berikutnya, wa kana katsirul maji ilaih, kebetulan orang tersebut yang bawain kambing ini orangnya sering datang ke majelisnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ketika melihat orang tersebut pada hari berikutnya, Habib Umar langsung apa? Dzakarahul Habib Umar fi qimatir ra'as. Habib Umar ngingetin lagi kepada orang tersebut, berapa tuh harga kambing yang kemarin. Faqala, akhirnya ketika diminta untuk kedua kalinya, orang tersebut akhirnya berkata secara terus terang, ya Sayyidi, wahai tuanku, wahai guruku, wahai Habib Umar, innama ataitu bihi lakum minni, hanya saja saya bawakan kambing tersebut untuk engkau dari saya.
Walaysa lahu qimah minkum, dan itu kambing yang saya bawa nggak ada harganya. Apa harganya? Apa balasannya? Illa da'wah salihah. Cuman satu, apa? Doain aja yang baik. Kenapa begitu? Karena dia tahu Habib Umar ini adalah waliullah, orang yang dekat dengan Allah, kekasih Allah, yang apabila berdoa udah pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kebetulan malam tersebut Habib Umar lagi butuh untuk menjamu tamu-tamunya. Maka yang dia pengen cuman apa? Cuman doa yang baik, karena tujuannya itu baik. Habib Umar ingin menjamu tamu-tamunya yang orang-orang baik. Maka apa? Ketika mendengar ini orang cuman pengen doain aja, doain. Faqala al-Habib Umar, maka Habib Umar berdoa dengan singkat tapi padat. Apa doanya? Jazakallahu khaira. Semoga Allah membalas kebaikanmu dengan kebaikan. Habib Umar tahu dirinya adalah hamba Allah, manusia yang terbatas, ciptaannya Allah. Tapi kalau sudah sang pencipta yang membalas, maka akan memberikan balasan yang sangat luar biasa. Dan didoakan oleh Habib Umar, baraka laka fil mal wal iyal. Semoga Allah memberikan keberkahan untukmu di dalam harta dan keluarga. Karena ini doanya Habib Umar, apa yang terjadi? Kata Habib Ali bin Hasan, fakatsura maluhu wa auladuh. Dan benar, ternyata tambah banyak dia punya harta, tambah banyak dia punya anak. Wasara auladuh yashtaruna mala auladi dzalika sakhas alladzi i'tadhara awalan. Sampai begitu banyaknya anak-anak daripada orang yang didoakan oleh Habib Umar tersebut, di kemudian hari anak-anaknya bisa membeli aset harta daripada turunan anak-anak orang yang uzur tidak memberikan kambingnya kepada Habib Umar yang pertama. Wa kathara auladuh, bahkan kata Habib Ali bin Hasan, nggak tanggung-tanggung, bukan harta saja yang bertambah, tapi anak cucu keturunannya itu begitu bertambah banyak. Bihaitsu anni raaitu ba'da auladeh, sampai sekiranya kata Habib Ali bin Hasan, ini Habib Ali bin Hasan ini cicitnya Habib Umar, Habib Ali bin Hasan bin Abdullah bin Husain bin Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Dia bilang, Habib Ali bin Hasan, saya melihat dengan kepala saya, dengan mata kepala saya sendiri, sebagian daripada auladeh. Berarti apa? Bukan anaknya, tapi anak daripada anaknya, yaitu cucu-cucunya. Saya lihat cucu-cucunya, katanya, la ta'khudz zawjatuh khaliyah minal hamal illa muddah al-arba'in. Saya lihat gak ada tuh istri daripada cucunya ini kosong dari hamil kecuali 40 hari itu udah pasti ngisi lagi. Bini yang pertama hamil, bini yang kedua 40 hari hamil lagi, entar bini yang ketiga 40 hari hamil lagi, bini yang keempat hamil lagi, summa tahmil wa ta'ti bidzukur, dan setiap hamil langsung ngelahirin anak laki. Idza ra'aitahum, sampai kata Habib Ali bin Hasan, seandainya kamu lihat sendiri tuh anak cucu keturunan orang yang doain Habib Umar tersebut, lam tadril kabir minas saghir, kau tidak bisa membedakan mana ini yang anak, mana nih yang cucu, mana yang cicit, mana yang tua, mana yang muda, mana yang kecil, mana yang gede, saking banyaknya. Wa madzalika illa bi barakatid da'watus salihah wa tijaratir rabihah. Dan hal tersebut bisa terjadi tidak lain tidak bukan dikarenakan keberkahan dari kebaikan doanya dan kebaikan daripada bisnisnya, tijarahnya, perdagangannya yang begitu menguntungkan. Dari siapa? Min hadza syekhul kabir, dari seorang guru yang besar, wal alamis syahir, dari seorang tokoh yang terkenal, wad badril munir, dan dari seorang yang bagaikan laksana rembulan yang terang benderang memberikan cahaya, yaitu Imam Al-Qutb
Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, nafa'allahu bihi, semoga kita mendapatkan keberkahan beliau, wa bisairi ibadillahis salihin, dan seluruh hamba-hamba Allah yang saleh. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.